Saya pikir tadi waktu masuk dari sana, wah belum mulai, puji Tuhan, ditunggu. Ternyata setelah masuk udah sesi kesaksian, sudah setengah saya tahu. Saya berharap dimaafkan ya, saudara ya. Oke, kita akan sama-sama belajar hari ini. Saya membawa tema hari ini tentang cara pandang yang berbeda. Saya mau mengajak kita semua sebagai orang Kristen atau orang yang di dalam Tuhan, kita memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia. Amin. Waktu dunia melihat itu huruf A, mari kita belajar melihat itu bukan sekedar A. Tapi di balik huruf A itu ada sesuatu yang besar yang harus kita ketahui. Dan hari ini saya mau mengajak kita sama-sama belajar. Saya mau berkata demikian. Manusia melihat kenyataan yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat jauh ke depan sesuai dengan rencananya yang indah. Amin. Saat saya melihat saudara di sini, saya akan menilai saudara sesuai dengan apa yang saya lihat dari mata saya. Tapi Tuhan tidak menilai saudara dan saya semata-mata karena hari ini saudara dan saya seperti apa. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan, saudara akan menjadi apa? Amin. Saudara akan jadi apa? Mungkin hari ini hidup saudara berantakan, hancur-hancuran, jatuh bangun, gak jelas. Tapi jika dalam hidup saudara Tuhan sudah merencanakan sesuatu hal yang indah, karena memang rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, amin. Waktu itu Tuhan melihat saudara berbeda dengan kondisi saudara yang sekarang. Mari kita belajar sama-sama. Kita akan belajar membuka Alkitab kita dari Keluaran 14 ayat yang ke-19. Keluaran 14 ayat yang ke-19. Sudah ketemu semua, amin. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Saudara, firman ini sepertinya biasa aja waktu kita membacanya. Tapi tahukah saudara bahwa di sini ada sesuatu pandangan Tuhan, cara pandang Tuhan yang berbeda dengan cara pandang manusia. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, status mereka sebagai apa, saudara? Sebagai budak. Benar ya? Sebagai budak. Secara pandangan manusia, mereka adalah budak. Tetapi dalam pandangan Tuhan, mereka bukan budak. Apa Tuhan katakan? Tentara. Budak dan tentara itu jauh berbeda. Tentara bukan budak. Walaupun dia sebagai tentara itu ada pemimpinnya, tapi dia statusnya bukan budak. Ada identitas yang berbeda. Dengan cara pandang yang berbeda, yang berada pada Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah merencanakan Israel itu menjadi budak. Dia nggak pernah dipanggil, Israel itu nggak pernah dipanggil supaya Israel jadi budak, enggak. Tapi kenapa Israel jadi budak? Karena kesalahan mereka. Kenapa Israel jadi budak? Karena ketidaktaatan mereka. Bukan karena Tuhan memang sengaja memanggil mereka jadi budak. Sama seperti waktu saudara dan saya dipanggil Tuhan menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, saudara dan saya bukan dipanggil untuk menjadi orang susah. Amin. Alkitab mengatakan segala penderitaan kita sudah ditanggung Tuhan waktu dia mati di kayu salib. Tapi bukan berarti kita harus enak terus, tidak. Harus ada proses yang kita lewati. Tapi ujungnya janji Tuhan dalam hidup kita itu bukan supaya saudara dan saya menderita. Tapi saudara dan saya akan menikmati berkatnya dalam segala kekayaannya. Amin. Dan berujung kepada hidup yang kekal. Itu tujuan Tuhan yang semula. Kalau kita tidak mencapai itu, jangan salahkan Tuhan. Itu bukan Tuhan yang salah, tapi kita yang salah. Seringkali kita terlalu ceroboh. Beriman boleh, tapi ceroboh jangan. Beriman dengan ceroboh itu berbeda. Orang beriman itu menimbang segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu bukan dengan asal-asalan, tapi dengan hikmat Tuhan. Itu orang beriman. Beda dengan orang ceroboh. Lakukan asal-asal aja terus percaya Tuhan pasti tolong saya. Iya, Tuhan tolong. Tapi kalau saudara ceroboh, jangan salahkan Tuhan kalau proses saudara makin panjang.
Bisa ngerti maksud saya? Makanya kita itu perlu minta kepada Tuhan hikmat surgawi, supaya pikiran kita ditundukkan dalam pikiran Kristus. Firman Tuhan katakan, sehingga saat kita mau melakukan sesuatu, segala yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang Kristen seringkali mengutip ayat yang berkata, segala sesuatu yang kau minta dalam namaku akan aku berikan. Tidak salah, Bapak Ibu. Tapi konsepnya nggak seperti itu. Sebelum ayat itu ditulis, ada kata-kata sebelumnya. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya setiap permintaan kita seharusnya itu sesuai firman Tuhan. Sesuai dengan hati Tuhan. Saya sedang belajar sesuatu hari-hari ini tentang berdoa. Berdoa itu bagus, luar biasa. Karena memang itu harus menjadi kekuatan kita. Amin. Menjadi nafas kita sebagai orang percaya. Lalu saya sedang belajar begini. Seringkali kita berdoa itu selalu meminta penyertaan Tuhan, selalu meminta apa Tuhan itu campur tangan dalam setiap kali apa yang kita kerjakan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita rencanakan. Tapi seringkali kita jarang bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang harus aku lakukan buat menyenangkan hatiku? Yesus memberi contoh pada kita bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Bukan Bapa melakukan kehendakku. Setuju dengan saya? Namun seringkali kita melakukan sesuatu yang berbeda daripada apa yang Yesus contohkan. Kita memaksa Tuhan melakukan kehendak kita. Doa itu bukan supaya Tuhan ngikutin kita, enggak. Doa itu supaya kita makin kenal hati Tuhan. Amin. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita berhubungan dengan Tuhan, semakin kita suka menyembah Tuhan, seharusnya kita semakin kenal isi hatinya Tuhan. Dan kita nggak sembarangan dalam melakukan segala sesuatu. Saya sedang belajar itu hari-hari ini, Pak. Makanya saya sekarang mengaktifkan alarm saya itu 2 kali dalam satu malam. Jam 12 dan jam 4 pagi. Saya sedang belajar memaksa diri saya, mendisiplin diri saya untuk berdoa. Padahal sebelum jam 12 saya pasti udah berdoa bersama. Karena nggak mungkin saya ngomong sama istri saya, tunggu saya jam 12 baru kita berdoa sama-sama. Kemudian baru kita tidur, nggak mungkin. Karena daya tahannya untuk melek itu nggak seperti saya. Ya. Jadi kita sebelum jam sekian, jam 8, jam 9 kita udah doa sama-sama, baru kita tidur. Nah saya ini kalau udah tidur bablas dah. Makanya saya harus mengaktifkan alarm sampai 2 kali. Kalau dulu kan saya memang kalau jam 12 memang belum tidur, masih ada teman, ya kan, ada teman ngobrol, ada teman-teman ngopi. Baru kalau jam 12 saya masuk kamar dan berdoa. Sekarang enggak, jam 10 udah di kamar, udah merem gini. Aduh, jam 12 kalau nggak ada alarm lewat lah. Makanya saya aktifkan alarm saya itu 2 kali. Sampai kadang kalau alarm saya terlalu kenceng, saya nggak dengar, istri saya terbangun yang "Oi, alarm bangun!" Kasih mati. Bangun sudah. Saya bangun, saya berdoa, saya paksa sampai 1 malam saya berdoa lagi diem begini. Tiba-tiba dia ngomong tidur lagi, padahal saya lagi berdoa, saya pengen ketawa tapi dipikirnya saya duduk sambil tidur. Saya sedang berdoa, tapi saya tidak mengeluarkan suara. Saya lagi diam. Tiba-tiba dari belakang saya ada yang ngomong, tidur lagi. Yang penting tidak tersungkur ya. Pagi-pagi saya bilang, baik, bertobat. Orang berdoa kamu ngomong, tidur lagi. Dan oh, ternyata tidak tidur semalam. Saya sedang melatih diri supaya belajar untuk mengenali isi hati Tuhan. Ternyata selama ini saya terlalu sering untuk meminta Tuhan mengikuti apa yang saya mau, apa yang saya rindukan, apa yang saya inginkan. Dan saya kurang bertanya tentang apa sih Tuhan yang harus saya lakukan supaya saya menyenangkan hati Tuhan. Mungkin selama ini saya sudah pelayanan, tapi pertanyaannya apakah pelayanan saya itu seperti yang Tuhan mau? Itu yang jadi pertanyaan.
Banyak orang bisa melayani dalam gereja, tapi tidak banyak pelayan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang bisa melayani di gereja, tapi tidak semua pelayan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Gereja terlalu terpaku dengan liturgi. Nyanyinya pertama melo, habis itu sorak-sorai 2 kali. Setelah itu nyanyi lagi, melo lagi 1 kali 2 kali firman. Ya kan gitu. Hampir semua gereja saudara mau gereja kemana aja seperti itu, mirip. Terpaku dengan sebuah liturgi. Pertanyaannya, apakah Tuhan maunya seperti itu? Belum tentu. Seringkali kita harus cari tahu kehendak Tuhan. Apa sih Tuhan yang Tuhan mau? Jangan-jangan Tuhan mau dari awal sampai firman mau diberitakan kita penyembahan terus. Nggak ada lagu yang sorak-sorai jilat-jilat, nggak ada. Nyembah kok isinya. Atau jangan-jangan Tuhan maunya dari awal sampai akhir kita sorak-sorai, loncat-loncat supaya yang sedih jadi sukacita, yang banyak beban menjadi lega. Baru firman diberitakan. Atau jangan-jangan Tuhan hari ini nggak ada firman, hari ini doa. Doa kok. Nah itu yang perlu kita cari tahu. Supaya kita nggak terpaku dengan liturgi buatan manusia, tapi kita mencoba cari tahu apa sih yang Tuhan rindukan dan Tuhan mau dalam gereja kita. Amin. Kita belajar seperti itu, sehingga kita menjadi orang yang berbeda. Kita jangan mencari kesamaan. Gereja yang lain kan begini, ya kita lakukan yang seperti ini. Itu cara pandang secara umum. Mari kita memiliki cara pandang yang berbeda sebagai umat pilihan, umat panggilan Tuhan. Kita mengerti hatinya Tuhan, kita tahu maunya Tuhan. Kita boleh kelompok kecil, tapi belum tentu di mata Tuhan kita kelompok kecil. Karena kita nggak pernah tahu kalau ternyata Tuhan punya rancangan yang besar di balik kelompok kecil ini. Saya selalu ngomong dengan teman-teman yang di Tegal Raja, ngomong ini, nggak apa-apa kelompok kecil, yang penting dampaknya besar. Karena rancangan Tuhan itu nggak mungkin Tuhan merancangkan sesuatu buat saudara dan saya itu hal yang sepele. Pasti hal yang besar. Maka kita jangan memiliki cara pandang yang sepele, yang biasa-biasa aja. Budak Tuhan lihat itu bukan budak tentara. Hari ini aku beribadah di garasi mobil ini bukan garasi mobil gereja. Nah gitu loh cara pandangnya. Amin. Ini gereja. Sama seperti tadi. Ini budak. Cara pandang manusia ini budak. Tuhan bilang enggak, tentara. Nah, tetangga bilang enggak, garasi mobil. Kita ngomong tidak, gereja. Karena ini tempat orang percaya berkumpul bersekutu dengan Tuhan, itu disebut gereja. Kuburan pun kalau itu menjadi tempat berkumpul orang percaya, gereja namanya. Amin, ayo. Jadi kita memiliki cara pandang yang berbeda. Jangan sama terus. Kita buka lagi Alkitab kita. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Saya bisa minta tolong satu orang buat bacakan. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal.
ayah Yefta ialah Gilead. Dikatakan firman Tuhan tentang Yefta. Yefta itu seorang anak perempuan Sunda. Pandangan manusia anak haram nih. Gak punya masa depan nih. Bener ya? Anak gak bener nih. Ibunya aja gak bener. Tuhan ngomong pahlawan yang gak perkasa. Hari ini orang boleh ngomong kok orang miskin, terserah. Tuhan bilang aku kaya sebab Tuhanku yang kaya jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hari ini orang bilang sama saudara, kok orang yang lemah, terserah orang ngomong apa yang saudara bisa ngomong aku kuat sebab Tuhan yang di dalamku lebih kuat, lebih besar kuasanya dibandingkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Orang boleh bilang sama saudara, kok gak punya harapan, kok gak punya masa depan, terserah orang ngomong apa. Saudara berkata, masa depanku penuh dengan harapan sebab Tuhan merancangkan damai sejahtera buatku, bukan rancangan kecelakaan. Hari ini aku boleh gagal, besok aku akan menjadi kaya. Itu cara Tuhan yang Tuhan mau supaya kita itu memiliki mental, bukan mental budak. Sekalipun hari-hari ini mungkin hidup kita tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita harapkan, namun rancangan Tuhan melebihi daripada apa yang kita mimpikan, apa yang kita doakan. Jadi mari saudara memiliki cara pandang dalam hidup saudara itu berbeda. Jangan seperti orang menilai apa dalam hidup saudara. Terserah orang mau ngomong apa. Kita hidup bukan berdasarkan kenyataan, tapi kita hidup berdasarkan kebenaran. Kenyataannya kita hari ini susah, kebenarannya adalah Tuhan penolongku. Kenyataannya hari ini kita ada di bawah, namun kebenarannya berkata engkau akan terbang tinggi dan tidak akan pernah turun. Kenyataannya hari ini saudara dan saya mungkin bukan siapa-siapa, namun kebenaran berkata engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mana yang saudara saya dan saya pegang? Kenyataan atau kebenaran? Itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini nyekolahkan anak susah. Kerjaan berat sekali. Penghasilan nggak tahu seperti apa. Morat-marit bahasa Juwana. Morat-marit gak jelas. Firman Tuhan katakan, engkau akan terus diberkati dan akan jadi berkat. Amin. Singkirkan cara pandang yang melemahkan dirimu sendiri. Tapi terus ingat-ingat kebenaran janji firman Tuhan. Dan itu akan tergenapi buat saudara. Yefta itu bukan siapa-siapa. Sesuai cara pandang manusia. Dia cuma perempuan anak perempuan sundal. Bolak-balik bahasa saya. Dia cuma anak perempuan sundal. Anaknya pelacur. Bukan siapa-siapa, bukan orang terpandang, bukan orang hebat. Tapi di mata Tuhan, dia pahlawan yang gagah perkasa. Saudara dan saya dipanggil bukan dari perempuan Sunda. Amin. Artinya, posisi saudara dan saya itu harusnya seperti Yefta. Bukan sebagai anak perempuan Sunda, tapi pahlawan yang gagah perkasa. Kita itu pahlawan yang gagah perkasa. Tunjukkan dong kalau dirimu tuh pahlawan. Pahlawan kok loyo, bertobat. Masalah dikit loyo. Masalah dikit loyo. Bukan pahlawan itu, pecundang. Pahlawan itu apapun yang terjadi semangat gitu loh. Daud dikejar-kejar Saul tetap berani. Nggak ada ketakutan sedikit pun dalam hidupnya. Dihadapin sama Goliat yang besar, ya kan? Nggak takut. Dikasih baju zirah, nggak perlu. Saya punya senjata sendiri, ya kan? Banyak masalah, dikasih jimat, nggak perlu.
Saya punya jimat sendiri. Ya kan? Orang Jawa kan gitu ya. Banyak masalah, tetangga ngomongin. Di sana lo ada orang pintar yang bisa nolong. Di sana lo ada dukun sakti. Kalau kamu datang ke sana, wah, pasti masalahmu terselesaikan. Itu loh ya ini. Ya kan? Orang pintar. Daud lagi tuh awalnya. Saul ngomong, nih pakai baju jirahku, nih pakai pedangku, supaya kau bisa ngalahin Goliat. Nah kalau memang baju jirah sama pedang bisa ngalahin Goliat, kenapa nggak dipakai sendiri? Ya kan? Saul itu aneh. Nah kalau dukunnya itu bisa bikin saudara kaya, kenapa nggak kaya sendiri? Jadi kita masing-masing itu punya baju jirah sendiri, punya pedang sendiri, punya senjata sendiri. Yaitu siapa? Pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saya dipanggil, bukan dipanggil dengan tangan kosong. Masing-masing saudara diperlengkapi dengan pengurapan dari Tuhan. Dan pengurapan itu yang akan menjadikan saudara dan saya kuat. Sebab firman Tuhan katakan, jika Roh Kudus itu turun atasmu, maka kamu akan menerima kuasa. Itulah yang akan memampukan kita mengalahkan segalanya. Dan firman Tuhan katakan, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Semakin kita benar cara pandang kita, hidup kita akan semakin baik. Kita jangan mau dijebak oleh iblis yang selalu mengatakan, kamu lemah, kamu gak bisa apa-apa, kamu pendosa, kamu ini dan itu. Katakan, Yesus sudah menebusku. Yesus sudah selesaikan. Saat dia berkata selesai, semua selesai. Kini aku ciptaan yang baru. Yang lama sudah. Kisah Para Rasul 9. Ayat 15. Oke, sudah ketemu, bisa kita bantu saya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan, Ananias namanya, dia sedang berdoa dan mendapat sebuah penglihatan. Dia diutus oleh Tuhan untuk menemui Saulus. Dalam mata orang percaya, di pandangan manusia, Saulus adalah pembunuh, ya kan? Penganiaya orang percaya. Tapi di hadapan Tuhan, Saulus bukan penganiaya. Saulus adalah alat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke segala bangsa. Makanya kalau ada tetangga saudara jahat, saudara jangan cepat-cepat nilai dia jahat. Saudara doa dulu. Jangan-jangan tetangga yang jahat itu bagian saudara supaya saudara memberitakan firman kepadanya dan dia bisa jadi alatnya Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Ananias ngomong, Tuhan itu kan orang jahat yang menganiaya jemaatmu. Ananias ngomong sama Tuhan begitu. Tapi Tuhan jawab, tidak. Dia ini alat yang akan kupakai untuk memberitakan Injil. Kemana? Segala bangsa. Kita sama, kalau ada orang jahat, kita seringkali kan ngomong gitu, Tuhan ini orang yang jahat Tuhan. Apalagi kalau orang jahat itu diberkati, Tuhan ini kenapa diberkati saya enggak? Ini orang jahat Tuhan. Diberkati, ditolong. Saya ini sudah berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, sama aja lah ini. Beli mobil. Nggak lama, beli tanah. Nggak lama, beli rumah. Jangan-jangan ambil pesugihan nih. Kita harus memiliki cara pandang yang berbeda. Amin. Barangkali orang yang jahat itu, orang yang tidak benar itu, kalau kita doakan, kita cari tahu kehendak Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau?
supaya dia itu bisa mengerti kehendakku. Apa sih yang Tuhan mau? Kok saya dipertemukan terus sama orang jahat ini? Kok saya dipertemukan terus sama orang gak benar ini? Tuhan maunya apa? Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu harus buat dia bertobat. Karena dia akan kupakai menjadi alatku untuk memberitakan dia. Kita nggak boleh langsung protes. Ananias sedang diajari Tuhan. Jangan menilai sesuatu sesuai dengan cara pandang manusia, tapi nilailah segala sesuatu sesuai cara pandang Tuhan. Makanya saudara-saudara saya diingatkan Roma berkata, janganlah engkau menjadi serupa kan dunia ini, namun berubahlah sesuai dengan perubahan budimu. Supaya apa? Engkau mengerti kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sempurna. Saudara dan saya itu menjadi berbeda dari dunia, supaya ada supayanya, supaya saudara dan saya tahu, mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna. Bukan engkau dipanggil untuk biasa-biasa aja. Saudara dan saya dipanggil bukan supaya saudara bisa perintah-perintah Tuhan, tidak. Tapi saudara dan saya dipanggil supaya saudara dan saya bisa mengenal kehendaknya. Mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sempurna. Amin, Ibu. Kita mau belajar sama-sama ayat yang terakhir, yuk. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang, bukan untuk orang Kristen. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus mati itu buat semua orang, bukan untuk kita tok, bukan cuma untuk kita aja, tapi untuk semua orang. Supaya kita katakan mereka yang hidup, siapa yang hidup? Saudara dan saya, karena saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Yang tadinya saudara dan saya mati karena dosa, saudara dan saya dibangkitkan hidup karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Amin. Waktu saudara dan saya menerima hidup, Alkitab katakan supaya ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara hidup, saudara dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, bukan untuk memikirkan dirimu sendiri. Namun seringkali kasih karunia Tuhan itu selalu berhenti sama diri kita toh. Berhenti sampai di kita. Tidak tersalurkan. Waktu pendetanya ngajar, kenapa nggak tersalurkan? Pak, saya sibuk kerja. Jadi saya nggak bisa nginjil. Saya nggak bisa nolong orang. Saya nggak bisa berbagi kasih. Kenapa? Saya kerja. Tapi Alkitab katakan, di dalam pekerjaan kita pun, kita harus bisa berbagi kasih. Kita harus tetap bisa berbagi kasih. Di mana saja, kapan saja, kasih Allah itu harus tersalurkan lewat hidup kita. Amin. Karena saudara dan saya dipanggil bukan untuk memikirkan diri kita sendiri, bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan, tetapi untuk Dia katanya, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara dan saya hidup untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk saya. Makanya tadi saya katakan, kita dipanggil bukan untuk memerintah Tuhan, tapi kita dipanggil supaya kita mengenal kehendak Tuhan. Kita mengerti kehendaknya. Kita memahami hatinya. Dulu ada lagu yang bagus sekali, saya ingat ya. Na 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 na. Na 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 na. Gimana sih liriknya? Saya lupa. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari.
Di situ ada kata-kata, biarlah rindumu menjadi rinduku, mimpimu menjadi mimpiku. Itu aku keren sekali. Seharusnya kita memiliki kerinduan yang seperti itu, supaya mimpi Tuhan jadi mimpi kita, kerinduan Tuhan jadi kerinduan kita, rencana Tuhan jadi rencana kita. Maka segala sesuatu yang saudara minta di dalam nama Yesus akan diberikan. Lagu itu keren sekali, tapi saya sayangnya sudah lupa liriknya. Ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ini Paulus mengajarkan kepada kita. Kami tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Waktu tetangga kita datang gibahin tetangga yang lain, kita nggak usah ikut-ikutan gibahin hal yang sama. Kita harus punya cara pandang yang berbeda. Gak apa-apa bagimu dia jahat, gak apa-apa bagimu dia gak benar. Tapi bagiku, Tuhan bisa mengubah hidupnya jika Tuhan berkenan. Saya sedang mempelajari hal ini. Saya tahu begitu banyak hal yang saya tidak lakukan. Setelah saya diajari Tuhan, oh iya Tuhan, dulu saya ikut-ikutan melihat orang sesuai dengan cara pandang tetangga saya, sesuai dengan cara pandang orang lain. Saya tidak mencoba untuk melihat seseorang dengan cara pandangnya Tuhan. Waktu saya diajari firman ini dan saya mau bawakan di sini, saya belajar banyak hal. Ini firman bukan untuk saudara saja, tapi ini firman juga buat saya. Saya juga diajar Tuhan. Saya juga dinasehati oleh Tuhan. Jadi saat saya terima itu firman, saya terima firman itu, saya terima pengajaran itu, kemudian saya baru bagikan sama saudara. Dan saya berdoa kita bisa bersama-sama untuk mengerjakannya dan menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Banyak orang walaupun sudah menjadi Kristen, tapi sukanya masih menilai masa lalu orang lain. Ada yang seperti itu ya? Di sini nggak ada, ya? Di luar sana banyak, bukan cuma banyak, kan banyak. Di luar sana. Di sini orangnya baik-baik semua. Amin. Kan orangnya sudah dipulihkan semua. Amin. Gerejanya aja JKI pemulihan. Orangnya semua sudah dipulihkan dan akan memiliki cara pandang yang sama seperti cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia. Banyak orang yang sudah Kristen, sudah sering masuk ke gereja, sudah sering beribadah, sudah sering baca firman, dan setiap kali yang diperkatakan mungkin firman, mungkin. Tapi waktu melihat orang lain yang dinilai itu bukan hari-harinya sekarang atau cara lihat Tuhan ke depan, orang ini mau jadi apa? Tapi yang dinilai adalah masa lalunya. Halah wong ngono lho. Kau usah konconan bicara kuwi. Berarti sopo? Cah kuwi penggaweane maling. Loh, malingnya kapan, Pak? Wah, kok ini lho tahun-tahun winginane iki gaweane maling. Lah saiki mbuh. Kadangkala orang percaya, orang Kristen itu mengambil pekerjaannya setan sehingga setan nggak punya pekerjaan. Loh, setan itu sudah dikalahkan dengan darah Yesus. Amin. Wahyu mengatakan pendakwa kita sudah dikalahkan oleh siapa? Darah anak domba. Kemudian orang-orang Kristen mengambil pekerjaan si pendakwa, orang-orang Kristen yang jadi pendakwa. Ada temannya salah dikit, dihakimi. Lah makane to, ora usah percaya di wong kuwi. Wong kuwi ku yang ngono kuwi, sok suci, sok apik. Dan ning ngarepe wong iku apik kok malaikat nang guri wae setan. Nah, kan. Akhirnya setan gak punya pekerjaan, nganggur, saudara. Kasihan. Gak dapat pensiunan.
Dapat harian. Ya kalau nganggurnya dapat pensiunan nggak masalah ya kan? Nggak dapat pensiun. Lah pekerjaannya udah kita rebut. Marilah kita ngerti. Saudara dan saya dipanggil Tuhan itu untuk apa? Untuk jadi apa? Menjadi seperti apa? Jadi kita nggak usah mengambil apa yang jadi pekerjaan makhluk lain. Ya kan? Nggak usah jadi pendakwa. Nggak usah repot ngurusin masalah orang. Mari kita repot doain orang. Amin. Repot doain orang, jangan repot ngurusin masalah orang. Wah, ada tangganya opo rame-rame. Mau apa sih? Mau apa? Kok rame banget tuh? Apa? Kae lu mau anake kae. Lah ngopo dicolong wong. Candi, bocah kok kurang ajar lho ya, wong. Ya itu sering kali kita seperti ikut-ikutan mencari kesamaan. Lah kok gak ngono Mas, gak ganti kanca, aku gak punya temen. Nah aku dadi wong seneng gak punya temen. Iya kan? Gak ada temennya aku. Kalau aku cuma baca Alkitab, berdoa, aku gak punya teman. Ya supaya saya banyak teman ya saya ikut gibah. Supaya saya banyak teman ya saya ikut nimbrung situ. Ya iya. Setan memang sukanya banyak teman. Yang banyak teman itu belum tentu benar. Iya kan? Belum tentu benar. Nyatanya itu yang sesat-sesat lebih banyak daripada yang gak sesat. Makanya kita ada supaya orang yang tersesat menjadi keluar daripada kesesatan itu dan melihat kemuliaan Tuhan. Lewat siapa? Hidup saudara dan saya. Kita itu adalah eklesia. Amin. Eklesia itu dibedakan, dipisahkan. Saudara dan saya dipisahkan dari dunia. Maksudnya bukan saudara cepat diangkat ke surga, tapi cara hidup saudara dan saya dipisahkan dari dunia. Makanya saudara dan saya disebut sebagai orang kudus. Amin. Saudara dan saya disebut sebagai orang benar. Karena saudara dan saya dikuduskan dan dibenarkan. Sehingga seharusnya dalam setiap perkataan kita adalah perkataan yang berkuasa. Doa kita adalah doa yang berkuasa, yang menunjukkan kuasa Tuhan di bumi ini. Supaya bumi ini menjadi seperti di surga. Lewat saudara dan saya, harusnya banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Lewat saudara dan saya, harusnya banyak orang menerima Yesus. Amin. Lewat saudara dan saya, harusnya banyak orang bertobat. Amin. Lewat saudara dan saya, harusnya banyak orang diinsafkan. Sebab Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan tugas Roh Kudus salah satunya adalah menginsafkan dunia. Kan gak mungkin saudara kita di luar sana tiba-tiba Roh Kudus masuk, kamu berdosa, bertobat. Gak mungkin. Walaupun bisa saja terjadi kalau Tuhan berkehendak. Tapi buat apa saudara dan saya dipanggil? Ingat, kita dipanggil bukan untuk menjadi pajangan kerajaan sorga, tapi kita dipanggil untuk menjadi alat kerajaan sorga. Kalian? Kita dipanggil bukan untuk menjadi pajangan kerajaan sorga, tapi kita dipanggil untuk menjadi alat kerajaan sorga. Supaya kerajaannya diperluas. Kita diajar doa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti ini. Siapa yang mendatangkan sorga? Siapa yang mendatangkan surga di bumi? Saudara dan saya. Saudara dan saya yang mendatangkan surga di bumi. Buat apa Tuhan turun ke bumi kalau nggak ada saudara dan saya? Makanya kita diajar sama Yesus, ngomong sama Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau nggak ada saudara dan saya yang mengupayakan supaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan datang, di bumi tidak akan ada surga. Maka yang mendatangkan surga seharusnya adalah saudara dan saya. Kita yang mendatangkan surga di bumi. Amin Bapak Ibu. Mari kita
kita ubah cara pandang kita perbaharui cara pandang kita, dan kita mengerti, belajar mengenal kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.